Well, hola people, konnichiwa. Begin bersama Salvian di channelnya Kudetech. Ini pertama kalinya buat kita nge-review laptop dengan form factor 14 inci lagi yang punya port LAN. Ini adalah MSI Modern 14 F1MG. Sebuah laptop mainstream dari MSI yang harganya cukup ramah di kantong buat para pelajar ataupun para mahasiswa, bre. Tapi tentu aja ada konsekuensi dari kehadiran port LAN ini, yaitu dimensinya yang lebih tebal dan bobotnya yang lebih berat ketimbang laptop mainstream kebanyakan. Tapi menurutku ini harga yang sepadan sih ya buat dapetin port LAN di sebuah laptop 14 inci. Apakah sepenting itu port LAN? Coba komen di bawah. Ada nggak laptop 14 inci zaman now yang lebih tebel dari ini? Dengan bodi yang lebih tebel ini, MSI lebih leluasa buat naruh port sebanyak mungkin, bre. Bahkan bisa dibilang ini laptop 15 inci dengan port paling lengkap yang pernah kita review. Bahkan port USB Type-A-nya aja ada 3 buah dan nggak ada satupun USB 2. Semuanya udah USB 3.2 Gen 1. Terus buat port USB Type-C-nya, walau belum Thunderbolt tapi udah full function, bre. Jadi bisa power delivery 3.0 dan juga bisa sebagai display port. Sisanya ada port HDMI, port power, port jack audio, dan slot micro SD reader. Buat desainnya ya menurutku sih cakep ya kan. Minimalisnya dapat banget, bre. Apalagi kalau lihat logonya ini yang di belakang. Elegannya rata kanan. Kadang bikin lupa kalau MSI itu sebuah brand gaming gitu ya. Build quality-nya sendiri memang masih full polikarbonat, tapi ini MSI, bre. Jelas super rigid, bre. Lihat aja layarnya ini, gak gampang bending. Engselnya sendiri udah bisa dibuka rata 180 derajat. Jadi soal isu engsel di MSI Prestige ini aman ya kan. Bahkan ada shortcut khusus nih buat ngeflip tampilan layarnya pakai F12 begini. Ini sih ngebantu banget ya buat share display ke klien yang duduk di depan kita gitu. Udah gitu, bre, engselnya ini bisa dibuka pakai satu jari dan bodinya nggak ikut ngangkat nih. Kalau soal layarnya sih standar aja ya, 14 inci Full HD 60Hz refresh rate dengan rasio 16:9. Tapi bezelnya ini loh, aku pribadi tidak bisa tidak komplain ya. Terutama bezel bagian atasnya itu ketebelan sih bisa dibilang ya. Data colornya juga mau komplain sih ya. Ini gambut sRGB-nya cuma 63%. Padahal angka yang lain udah cukup oke loh. Minimum brightness-nya cukup redup, maksimal brightness-nya ya so-so lah ya. Rasio kontras di atas standar panel IPS dan akurasi warnanya super akurat di 1,46 delta E. Nah, utilitas penunjang lainnya ada webcam tapi 720p doang, lengkap dengan privacy shutter. Walau resolusinya cuma HD 720p, tapi ternyata hasil gambarnya tuh berasa 1080p loh. Detail wajahnya tuh masih rapi, penangkapan cahaya juga on point. Jadi ya nggak malu-maluin lah buat dipakai Zoom meeting gitu. Kalau speakernya sih masih kurang ya dari segi power, tapi kalau buat sekedar nonton film atau Zoom meeting masih bisa diterima di telingaku sih ya. Dan berikut untuk sampel webcam dan juga speakernya, bre. Sedangkan ini adalah kualitas perekaman menggunakan webcam dari laptopnya MSI Modern 14 di kondisi cahaya yang sangat cukup, bre. Jadi resolusi maksimalnya itu cuma bisa di 720p 30 fps. Gimana menurut kalian untuk kualitas webcamnya dan sekaligus untuk kualitas mikrofon dari laptop MSI Modern 14? Coba komen dah. Kalau buat keyboard dan mousepadnya, jujur ini di luar ekspektasi. Feel typing keyboardnya tuh asik ternyata ya. Terus punya backlit putih sama tombol copilot terpisah. Touchpadnya juga luas dengan karakter surface yang licin nih. Dengan harga 11 jutaan, laptop ini ditenagai prosesor Intel yang cukup fresh, bre, yaitu Intel Core 7 150U. Berbeda dengan Core Ultra 7 155U yang merupakan family dari Meteor Lake, Core 7 150U di sini adalah anggota dari keluarga Raptor Lake Refresh. Memanglah ya, Intel ini agak membingungkan nama-nama prosesornya yang sekarang gitu. Tapi kalau lihat raw performance-nya berdasarkan Cinebench R15, Core 7 150U ini kayaknya masih pakai core yang sama dengan Core Ultra 7 155U. Kelihatan dari skor single core-nya yang masih seimbang. Cuma multi-core score-nya aja yang agak jauh nih. Itu karena Core 7 150U di sini cuma punya 2 performance core ditambah 8 efisiensi core dengan 12 thread, bre. IGPU-nya sendiri masih pakai Intel grafik biasa, bukan Intel Iris Xe
E, dan untuk grafik score berdasarkan 3D Mark-nya juga nggak gimana-gimana gitu ya. Tapi di pengujian editing video, ini kita coba tes preview video 4K settingan full di Premiere Pro, ternyata masih cukup oke lah ya. Ada sih loading time-nya, tapi ya tipis-tipis aja. Sedangkan kalau preview di video Full HD, udah smooth banget nih bre. Berarti memang laptop ini lebih disarankan buat editing konten 1080p aja bre. Kelihatan juga di render time-nya, video 4K 1 menit butuh waktu render 1 menit 20 detik. Sedangkan video 1080p 1 menit bisa selesai dalam waktu 24 detik aja. Oh ya, RAM di sini masih DDR4 ya, tapi pakai tipe SODIMM. Jadi kalian tetap bisa upgrade RAM-nya. Bawaannya sendiri tuh berkapasitas 2x8GB alias 16GB dual channel di 3200 MB transfer per second. Sedangkan buat SSD-nya, di sini udah pakai interface Gen 4 berkapasitas 512GB yang transfer speed-nya tergolong mid-range di 5000-an MB per second. Tapi ini udah kenceng lah. Cuma yang ini sayangnya tidak bisa di-upgrade bre, karena memang cuma ada satu slot M.2 NVMe doang di board laptop ini. Sedangkan buat cooling sistemnya cukup proper ya buat sebuah laptop mainstream. Ada sebuah kipas yang cukup besar ukurannya dan ada 2 buah heat pipe. Gambaran suhunya kita rekam pas running PC Mark Work Simulation, ternyata suhu permukaannya cukup hangat ya. Di area kiri keyboard tembus 42 derajat Celcius. Sekarang kita lanjut bahas baterainya. Kapasitasnya tuh di 46,8 watt hours. Menurut pengujian kita, itu bisa bertahan sekitar 7 jam. Angka baterai life yang biasa aja ya, mengingat kapasitas baterai yang nggak begitu besar bre. Terus buat charging time-nya berbekal adapter bawaan 65 watt, ngecharge-nya ya cukup kenceng, cuma butuh 1,5 jam aja. Dan ternyata ukuran adapternya ini terbilang ringkas ya, jadi masih aman lah dibawa pakai ransel. Terakhir aku mau selipin 2 gaming test sebagai gambaran aja ya, karena memang ini bukan sebuah laptop gaming ya. Di sini ada game Dota 2 yang kita mainkan di 1080p dengan preset rata kiri dan screen rendernya di 60%. Rata-rata FPS-nya ada di angka 67 FPS. Ya kalau sekedar buat main buat seru-seruan sama temen, 67 FPS udah oke lah buat Dota 2. Sedangkan di game Valorant di 1080p rata kiri juga untuk grafiknya, ternyata masih dapat rata-rata di 160-an FPS. Ini lumayan loh. Kalian bisa mainkan pakai monitor tambahan gitu yang mungkin 180 Hz untuk monitor tambahannya. Gokil lah, untuk performa gamingnya masih oke ternyata. Dan sekarang kita masuk ke kesimpulan bre. Dengan harga 11 jutaan, MSI menawarkan laptop mainstream 14 inci dengan jeroan yang masih terbilang fresh. Intel Core 7 150U di sini bisa banget diandelin buat produktivitas, terutama di skema editing video 1080p. RAM DDR4-nya juga masih fleksibel karena bisa di-upgrade. Webcamnya bening walaupun resolusi cuma 720p ya. Kelengkapan portnya jadi yang nomor 1 di kelasnya. Typing feel di keyboard ini terbilang enak ya buat harganya. Dan tentu karena ini laptopnya MSI udah include Windows 11 Home original dan juga Office Home Student 2021. Jadi nggak usah mikir-mikirin lagi lah buat beli apa sih namanya serial key Windows sama Office Home Student, karena udah dapet nih di paket pembelian laptop ini. Tapi tetap ya ada poin yang perlu kita kritisi bre. Mulai dari bezel layarnya yang terlalu gendut gitu ya, dan juga gamut sRGB panelnya yang cuma 63%. Itu udah kayak panel laptop gaming gitu ya. Tapi gimana bre menurut kalian mengenai laptopnya MSI itu MSI Modern 14 F1MG? Kita diskusi di kolom komentar ya. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek banget. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna putih karena bukan warna merah lagi. Saya Alfian selaku host di channel Musik. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.